kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada 3 permintaan atau doa yang sebaiknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat. Bahkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mewasiatkan doa ini kepada sahabat Muadz bin Jabal, jangan sampai engkau tinggalkan membaca doa ini setelah sholat. La tada'anna fi duburi kulli sholat. Jangan engkau tinggalkan membaca doa ini setelah sholat. Apa doa atau permohonan, 3 permohonan yang kita patut ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat? Ini doanya sudah familiar. Pada kesempatan ini saya ulangi lagi untuk mengingatkan, barangkali ada yang lupa, barangkali ada yang tahu tapi belum mengamalkan. Doanya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis riwayat Abu Dawud. Allahumma ya Allah a'inni, berilah aku pertolongan. Kalau dalam syarahnya itu, berilah rizki berupa kekuatan. Ala zikrika, untuk selalu mengingatmu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan beribadah yang baik kepadamu. Jadi ada 3 permintaan. Yang pertama, supaya kita ingat terus kepada Allah. Ala zikrika. Hadirin rahimakumullah, mengingat kepada Allah itu adalah hal yang penting. Apapun kegiatan kita, aktivitas kita, ibadah kita, kalau tidak dengan atas dasar lillahi ta'ala, ingat kepada Allah, itu bisa jadi sia-sia. Salah satu keunggulan dari mengingat Allah, zikrullah, adalah hati menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hati itu akan tenang ketika dengan zikir. Zikir, mengingat Allah ini bukan sekedar lewat lisan, qomat kamit misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tetapi menghadirkan hati ketika mengucapkan lebih dari sekedar bacaan zikirnya. Jadi zikir kepada Allah itu ingat kepada Allah itu penting. Saking pentingnya ini, maka Nabi Muhammad SAW mewasiatkannya kepada Muadz bin Jabal. Lalu yang kedua, wasyukrika. Wasyukrika artinya kemampuan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur, esensi dari bersyukur itu adalah apa? Merasa ridho atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita, lalu memanfaatkan apa yang diberikan Allah kepada kita. Syukur kita punya mata, bukan sekedar ucapan alhamdulillah saya punya mata, sehat, bisa melihat. Tetapi bentuk syukurnya adalah memanfaatkan mata yang mempunyai kemampuan untuk memandang. Lalu memandangnya hal-hal yang baik. Hal-hal yang itu akan mengingat kepada Allah, yang membuat keimanan semakin bertambah. Bukan perkara atau hal-hal yang membuat maksiat bertambahnya dosa. Syukur kepada Allah, menjadi orang yang bersyukur, orang yang mampu bersyukur kepada Allah, itu perlu kita panjatkan kepada Allah setelah sholat. Bayangkan, jika kita tidak bersyukur, maka apa? Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Artinya ada ancaman kalau kita tidak bersyukur. Di samping ada motivasi kalau bersyukur akan bertambah, ditambahkan nikmatnya, lalu ada kebalikannya. Jika tidak bersyukur, ingat azab Allah itu lebih pedih, sangat besar. Lalu yang ketiga, wa husni ibadatik. Permohonan supaya dapat beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Apa ukurannya baik? Ukuran baiknya itu
Yang pertama adalah karena benar apa yang dilakukan itu, ibadahnya benar. Lalu karena tahu ilmunya, dan yang ketiga lillahi ta'ala, karena Allah semata. Ada ibadah benar tetapi belum tentu, ibadahnya baik tapi belum tentu benar. Misalnya dia melakukan, seseorang lakukan sholat maghrib jam 12 siang. Sholatnya betul, sholatnya baik, tetapi tidak benar. Kenapa? Waktunya yang tidak pas. Sholat maghrib, kalau sekarang kan jam 18 lebih 3 atau lebih 4, maksudnya jam 6 sore. Bukan jam 12 siang. Jadi ada ibadah yang baik, tapi kalau tidak benar, jadi salah. Misalnya puasa itu baik, tetapi dia puasa pas hari tanggal 1 Syawal, itu tidak benar. Maka wa husni ibadatik, yaitu beribadah yang baik kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu menjadi hal yang harus kita mohonkan kepada Allah. Jangan-jangan ibadah yang kita lakukan itu sepertinya baik, padahal nggak benar, padahal nggak ada tuntunannya. Maka dengan cara tidak langsung, ketika kita meminta kepada Allah husni ibadatik, kebaikan beribadah yang baik kepada Allah, supaya kita diberi hidayah, supaya kita diberi ilmu, pengetahuan mengenai ibadah yang sebaiknya kita lakukan, lalu tahu tata caranya. Tata cara termasuk juga waktunya. Jadi SOP-nya jelas, tidak melanggar aturan. Hadirin rahimakumullah, saya mengulangi lagi, dalam kesempatan ini ada 3 permohonan yang sangat penting, sebaiknya jangan kita tinggalkan setelah sholat. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolongan kepadamu agar aku selalu, yang pertama, ingat kepadamu, mengingat Allah. Yang kedua, bersyukur kepadamu. Lalu yang ketiga, beribadah yang baik kepadamu. Lalu apakah berdosa jika tidak mengamalkan, tidak membaca doa ini? Tidak. Hanya saja ini sebaiknya dibaca, jangan sampai terselipkan, jangan sampai hilang, tidak dibaca ketika selesai sholat. Artinya di antara sholat, di antara doa-doa yang kita panjatkan setelah sholat, misalnya doa Allahumma gfirli, kemudian Allahumma inna as'aluka, tambahkan lagi doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini mungkin sudah tahu tetapi lupa, tidak diamalkan. Maka dalam kesempatan ini saya mengingatkan kembali. Demikian